Semangat pagi anak-anak semua. Kembali lagi pada pertemuan pembelajaran sejarah pada hari ini. Bapak berharap kalian tetap semangat, tetap optimis, dan tetap fokus pada pembelajaran ini. Dan jangan lupa juga supaya kalian tetap menjaga pola hidup sehat agar kalian terhindar dari penyakit. Oke, pada pembelajaran yang lalu, pada pembelajaran sejarah pemerintahan, kita sudah membahas tentang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi dan bagaimana pengaruhnya terhadap kehidupan umat manusia. Nah, pada hari itu kita sudah membahas tentang teknologi persenjataan dan teknologi luar angkasa. Pada kali ini kita akan membahas tentang perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, kemudian perkembangan teknologi transportasi. Untuk itu, supaya lebih paham dan lebih jelas, Bapak berharap kalian memperhatikan video berikut supaya tidak muncul berbagai macam pertanyaan ataupun lebih mengerti lagi tentang pembelajaran kita ini. Untuk itu, silahkan diperhatikan dengan sesama. Terima kasih. Perkembangan teknologi saat ini sudah sangatlah maju. Dahulu, pada abad ke-17 dan ke-18, para nenek moyang kita masih menggunakan pos atau surat menyurat secara fisik. Namun, sekarang pada abad ke-21, kita sudah dapat menikmati komunikasi yang dipengaruhi teknologi. Tentunya adalah teknologi komunikasi yang dimulai pada awal abad 20 dengan munculnya alat komunikasi seperti telepon, radio, fax, dan beberapa alat komunikasi lainnya. Namun seiring perkembangan zaman, alat komunikasi tersebut mengalami perkembangan pula. Contohnya, telepon mungkin saat ini sudah mulai ditinggalkan dan beralih kepada telepon genggam alias handphone. Dengan diiringi dengan perkembangan teknologi informasi, teknologi komunikasi berkembang dengan pesat, maka muncullah istilah seperti teknologi komunikasi cyber yang memungkinkan kita untuk menggunakan teknologi baru dan lebih canggih. Adapun teknologi informasi tersebut adalah sinar laser, pembangkit listrik tenaga nuklir, serat optik, satelit komunikasi. Pertama adalah sinar laser. Laser ini merupakan penguatan cahaya melalui emisi radiasi yang dirancang. Sinar laser ini banyak digunakan dalam dunia kedokteran sebagai alat pemotong atau operasi mikro. Adapun teori dasar dari teknologi laser ini dikemukakan oleh Albert Einstein. Kemudian pembangkit listrik tenaga nuklir. Reaksi nuklir pertama yang telah dilakukan secara berkesinambungan terjadi pada tahun 1942. Setelah digunakan sebagai senjata berupa bom atom di Nagasaki dan Hiroshima, energi nuklir digunakan sebagai sumber energi listrik. Amerika mulai mengembangkan reaktor nuklir pembangkit listrik atau pembangkit listrik tenaga nuklir pada tahun 1950. Kemudian adalah serat optik. Serat optik mempunyai keistimewaan, yaitu dapat membengkokkan jalannya cahaya. Serat optik bersifat fleksibel yang memancarkan cahaya melalui serangkaian pantulan. Misalnya, sebuah endoskop yang digunakan oleh para dokter untuk melakukan pemeriksaan terhadap bagian dalam tubuh manusia. Yang keempat adalah satelit komunikasi. Satelit komunikasi merupakan salah satu yang terpenting dalam kehidupan manusia karena telah membuat komunikasi menjadi mengglobal. Adapun pertama kali diluncurkan 1957 untuk radio dan televisi. Dan pada 1962, NASA meluncurkan satelit komunikasi komersil pertama yaitu Telstar 1. Ledakan teknologi informasi ini telah membawa kehidupan dunia ke babak baru. Sekat-sekat dengan sendirinya hilang karena setiap orang memiliki akses terhadap sumber informasi dimanapun dia berada. Kemudian di era modern ini sangat dipengaruhi oleh teknologi informasi tersebut yang membuat aktivitas kehidupan manusia menjadi cepat, mudah, murah, dan menghemat waktu. Kemajuan teknologi ini menjadi jawaban dari kemajuan teknologi yang kian menyelimuti dunia, yang tentunya sangat berpengaruh kepada kehidupan manusia. Di antaranya adalah pelajar, di mana pelajar tidak lagi bisa terlepas dari teknologi informasi ini. Sehingga diharapkan para pelajar memiliki sikap sadar teknologi dan melek teknologi, sehingga dapat mengendalikan alam dengan teknologi, meningkatkan efektivitas, kemampuan belajar, dan memacu motivasi untuk meningkatkan kreativitas. Selanjutnya adalah teknologi transportasi.
Transportasi didefinisikan sebagai sarana pengangkut yang memudahkan perpindahan manusia maupun barang dari satu tempat ke tempat lain. Adapun sarana transportasi sendiri mulai berkembang sejak penemuan roda sekitar tahun 3500 sebelum Masehi. Pada masa itu, roda dibuat dari kayu yang sangat berat, sehingga perjalanan dengan sarana transportasi kala itu juga belum efisien seperti sekarang. Nah, transportasi pada umumnya dibagi menjadi tiga, yaitu transportasi darat, udara, dan air. Transportasi darat sudah dikenal sejak zaman kuno. Ada banyak banget jenis transportasi darat pada masa itu, seperti kuda, kereta berkuda, gerobak, dan sepeda. Sayangnya, jenis-jenis transportasi darat di masa itu masih menggunakan tenaga hewan dan manusia untuk berpindah tempat. Kendaraan dengan mesin baru muncul setelah abad ke-18, tapi pada saat itu mesin yang digunakan masih berupa mesin uap. Kendaraan bermesin uap ini mulai digunakan sejak 1870-an oleh tentara Prancis untuk mengangkut peralatan perang. Mesin uapnya juga masih terdiri dari 3 roda penggerak. Kecepatannya cuma kecepatan manusia saat berjalan. 1 dekade kemudian mesin diesel ditemukan. Penemuan mesin diesel berbasis solar pada 1880-an menjadi tonggak sejarah penting bagi perkembangan kendaraan, yang dalam hal ini adalah mobil. Sejak saat itu, mobil mulai banyak digunakan karena praktis dan bisa digunakan kapan saja dan kemana saja. Dan perkembangan terakhir, mutakhir transportasi darat saat ini salah satunya adalah kereta api rel magnetik yang dirancang oleh seorang insinyur Inggris, yaitu Eric Littleworth pada tahun 1950. Penemuan mesin bagi mobil membuat manusia ingin terus berinovasi hingga akhirnya lahirlah teknologi mesin terbang. Adapun cikal bakal transportasi udara yang ada saat ini dimulai dari sebuah balon udara yang diciptakan pada tahun 1782. Perkembangan transportasi udara berikutnya ditandai dengan penemuan pesawat terbang. Kala itu, pada tahun 1903, Orville dan Wilbur Wright merancang mesin pesawat terbang. Belum puas dengan mesin pesawat yang dirancang, Wright bersaudara. Tepat pada tahun 1905, seorang insinyur bernama Henry Honda dari Rumania mengembangkan mesin pesawat jet. Barulah pada abad ke-20 pesawat berukuran besar seperti Airbus dan Boeing mulai digunakan untuk menumpang. Perkembangan transportasi air nggak lepas dari penemuan mesin uap oleh James Watt. James Watt telah menginspirasi Robert Fulton yang membuat kapal uap pertama dengan nama Clermont. Penemuan kapal uap dapat memudahkan banyak orang menyeberangi lautan. Selain kapal uap, ada pula kapal selam kapal yang bergerak di bawah permukaan air yang umumnya untuk kepentingan militer. Sejarah kapal selam berawal sejak tahun 1500 Masehi dan mulai muncul pada abad ke-19. Adapun penemu kapal selam adalah Cornelis Drebbel. Kapal selam mulai terkenal sejak digunakan pada Perang Dunia Pertama. Itulah tadi video pembelajaran kita yang berkaitan tentang perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, di mana dalam pembelajaran tadi membahas tentang perkembangan teknologi perkembangan teknologi tenaga nuklir, fiber optik, dan telekomunikasi. Kemudian adalah perkembangan teknologi transportasi, di mana perkembangan teknologi transportasi memiliki dan perubahan banyak hal yang ada dalam pikiran kalian yang ingin ditanyakan ataupun didiskusikan. Untuk itu Bapak berharap kalian pertanyakan lalu nanti kita diskusi dengan baik. Untuk itu Bapak ucapkan terima kasih.